pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, pembacaan puisi Islami. Keempat, sambutan Kepala SDN 1 Kalampangan. Kelima, acara inti yaitu ceramah agama. 6. Doa. 7. Istirahat dan terakhir penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Dan untuk pembukanya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf dan Sarif Tilawah Amelia Kumala. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan puisi Islami yang akan dibacakan oleh Aulia Khalifatul Dana. Kepadanya dipersilakan. Berdiri Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangisku di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya Nabi, salam alaika. Aku menangis ketika membaca cerita engkau berdakwah di tengah siksa, di saat kaum Quraisy menyebar keji merajalela. Ya Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi langit, bumi dan segala isinya, engkau benar-benar berbudi pekerti agung. Sabar dengan sebaik-baiknya sabar, percaya dengan sebaik-baiknya dipercaya, cinta dengan sebaik-baiknya mencintai, peduli dengan sebaik-baiknya kepedulian. Ya Nabi, ya Rasulullah, betapa tak sanggup aku mendengarnya. Dilempari batu, padahal engkau hanya berkisah tentang kebaikan. Mengajak mereka kaum Taif dengan senyuman, tersenyum rela dan penuh dengan kerendahan. Apalah daya ketika batu sudah digenggaman, sandal Rasulku dipenuhi darah yang memerah, mengalir sehingga tumit-tumit kaki, tanpa ada sedikit pun rasa benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPD MPD, kami dipersilakan. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya takdimi Ustadz Khairullah dari Palangkaraya, Bapak Ibu guru beserta staf SD 1 Kelampangan yang saya hormati, anak-anakku sekalian dari kelas 4 sampai kelas 6 yang Bapak cintai, serta hadirin yang saya cintai. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat rahmat hidayahnya kita tetap diberikan oleh Allah kenikmatan terbesar dalam hidup kita, berupa nikmat iman dalam Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dimampukan berhadir di sini dan di aula SD 1 Kelampangan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin serta anak-anakku yang Bapak cintai, anak-anakku sekalian, acara Maulid ini dalam rangka apa? Memperingati apa? Memperingati apa Nabi? Ya, hari Maulid. Bahasa Indonesianya apa? Hari kelahiran Nabi. Ya, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi lahir pada tahun apa? Tahun Gajah. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dikupas oleh yang mulia Bapak Ustadz Khairullah. Ya, nanti perhatikan, tolong simak. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang selalu berusaha menjalankan ajaran Islam, selalu menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan ibadah sholat, puasa dan sebagainya, mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya mewakili kepala sekolah atas nama pribadi sekolah dan mewakili guru-guru mengucapkan ya turut berbelasungkawa kepada meninggalnya istri guru kita, ustadz kita, Pak Nofrizal. Ya, mudah-mudahan
beliau, ya istri beliau yang meninggal diampuni oleh Allah segala dosanya, dilipat gandakan amal kebaikannya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk khususkan untuk istri Pak Rijal, marilah kita baca sama-sama Ummul Kitab yaitu Al-Fatihah. Mudah-mudahan istrinya Pak Rijal atau Pak Haji Rijal diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia, dan dilipat gandakan amal baiknya ya. Khusus soal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih doanya Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni segala dosanya, melipat gandakan amal baiknya, dan meletakkan atau menempatkan istri Pak Haji Rijal di tempat yang paling mulia di surga. Dan saya juga mewakili sekolah atas nama pribadi juga mengucapkan mudah-mudahan Pak Rijal beserta anak-anaknya diberikan ketabahan dan kekuatan sehingga mampu menjalani hidup ini dengan cara normal. Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya cintai, saya yang berikutnya adalah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang dari pagi tadi jam 6 kurang ya, kita sudah bekerja di sini menyiapkan segala sesuatunya, yang terutama terkhusus pada Pak Budi ini ya, pelopor utamanya, juga kepada anak-anak yang telah membersihkan dengan Bapak Ibu guru yang telah membantu menyiapkan ini dari pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran serta pahala yang berlipat ganda. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan kita memperingati Maulid Nabi adalah agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok cinta kepada Nabi? Karena Nabilah yang telah menunjukkan kita semua berupa iman dan Islam, menunjukkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu dengan adanya ajaran Islam ya. Terus yang terakhir, saya mewakili kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, mungkin dalam menyediakan tempat dan segala sarana prasarana ada yang kurang berkenan, mungkin juga perilaku kami kepala sekolah dan anak-anak serta ibu guru ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yaitu acara isi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa kepada Al-Mukarram Ustaz Khairullah. Kami persilahkan. Sekali lagi, Bapak sampaikan lagi kepada anak-anak agar dapat menyimak uraian hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Khairullah dari Palangkaraya. Nah, nanti di akhir nanti ya, setelah pembacaan doa nanti ya, Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya yang hubungannya dengan uraian hikmah yang disampaikan beliau ya. Harap anak-anak bisa tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dewan Guru dan seluruh adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk mempersingkat waktu, kita pada hari ini mungkinlah hanya bercerita sedikit tentang riwayat hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di hari atau di bulan ini adalah bulan kelahirannya beliau. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bernama Muhammad. Ayah daripada beliau adalah Abdullah. Ayah daripada Abdullah itu adalah Abdul Muttalib. Jadi 3 nama yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama, Nabi kita itu bernama Muhammad. Kemudian ayah beliau bernama Abdullah dan kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Al-Kisah, di ketika Abdullah berumur sekitar 18 tahun, terjadilah sesuatu yang menggemparkan di kota Mekah. Kejadian apakah itu? Yaitu kejadian bahwasanya akan terjadi penyembelihan seorang manusia oleh manusia. Gempar kota Mekah di ketika itu. Kenapa? Ada orang manusia yang akan disembelih. Setelah dicari tahu siapa yang akan menyembelih, yaitu adalah Abdul Muttalib. Kenapa maka Abdul Muttalib ingin menyembelih? Siapa yang menyembelih adalah anaknya. Kenapa jadi beliau mau menyembelih anaknya? Ternyata beberapa puluh tahun sebelumnya Abdul Muttalib pernah bernazar, seandainya nanti aku mempunyai 10 orang anak laki-laki, maka 1 di antaranya akan aku hadiahkan, aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nazar beliau. Dikala itu Allah pun menagih janjinya, maka Abdul Muttalib pun ingin melaksanakan nazarnya. Akan tetapi di ketika itu seluruh pembesar kaum Quraisy melarang Abdul Muttalib untuk melaksanakan nazarnya. Kenapa? Karena Abdul Muttalib di ketika itu beliau adalah pemimpin suku Quraisy. Beliau adalah pemimpin kota Mekah. Kata pembesar Quraisy yang lain, wahai Abdul Muttalib, jikalau engkau menyembelih anakmu, maka kami sebagai pengikutmu otomatis nanti suatu saat akan mengikuti jejak langkahmu. Maka tolong jangan engkau laksanakan nazar. Ujar Abdul Muttalib, ini sudah nazarku dan aku akan melaksanakan apa yang aku nazarkan. Kemudian di ketika itu 10 orang anak laki-laki Abdul Muttalib pun dikumpulkan, dibawa ke sekitar Ka'bah. Kemudian nama mereka diundi. Akhirnya yang jatuh undian adalah nama anak Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Inilah adik-adik, bisa kalau yang ada pulpennya saya catat, sebab ini kita keluar soalnya. Soalnya keluar ayo. Gak ada yang bawa pulpen Ustaz. Bisa diingat lah. Nama nabi kita Muhammad. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul. Ibunya apa Ustaz? Banyak lah. Kalau anaknya Abdul Muttalib itu kalau tidak salah itu 18 orang. Banyak itu ada kalau menyatakan. Cuman ini aja dulu menyatakan 3. Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian dari 10 orang anak laki-laki di kala itu, yang jatuh nama undiannya adalah Abdullah. Sedangkan dari 10 orang anak Abdul Muttalib, Abdullah ini anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Bahkan bukan hanya Abdul Muttalib, seluruh orang Mekah di kala itu sayang kepada Abdullah. Bahkan mereka orang Mekah di ketika itu memberi gelar kepada Abdullah Sirajul Makkah. Apa? Lampunya kota Mekah.
Kenapa? Karena Abdullah itu apabila berjalan di malam hari, maka akan rumah-rumah yang beliau lewati itu akan terang. Kenapa? Karena nur cahaya Rasulullah berada di tubuhnya Abdullah. Dan jikalau seandainya Abdullah berjalan di siang hari, maka jalan yang dilewati oleh Abdullah itu akan berbau wangi. Itulah kenapa jadi seluruh penduduk Mekah termasuk orang tuanya Abdul Muthalib begitu sayang kepada Abdullah. Kemudian karena Abdul Muthalib ini dilarang, dicegah oleh seluruh pembesar Quraisy ketika itu, maka Abdul Muthalib bertanya kepada pembesar-pembesar Quraisy setelah itu, ujar Abdul Muthalib, kalau kalian melarang aku untuk melaksanakan nazar, apa solusi dari permasalahan ini? Tolong berikan solusinya. Nah lalu ujar pembesar Quraisy ketika itu, solusinya kita bertakun kepada ulama atau tuan guru yang ada di zaman itu. Nah waktu itu yang ada yang banyak diambil pendapatnya itu ada seorang perempuan yang sudah tua, tinggalnya jauh dari kota Mekah, tepatnya di kota Madinah. Seorang perempuan. Kemudian diutus satu utusan berangkat menuju kota Madinah dan bertanya apa solusi dari nazar pemimpin kami Abdul Muthalib. Ujar perempuan tersebut mengatakan, kalau kalian tidak menginginkan menyembelih anak Abdul Muthalib karena kalian sayang kepada anaknya, sayang kepada Abdullah, maka harus diganti dengan 10 ekor onta. Caranya bagaimana? Caranya nanti satu onta, kemudian satunya Abdul Muthalib diundi. Apabila jatuh onta, maka sembelihlah onta 10 ekor. Dan apabila diundi yang jatuh itu nama Abdullah, maka unta harus ditambah 10 lagi, undi lagi, sampai nanti keluar nama Abdullah. Kemudian pulanglah utusan tersebut ke kota Mekah. Ketika sampai di Mekah, disampaikanlah apa pesan orang tua yang di Madinah tadi kepada Abdul Muthalib. Kemudian di hadapan orang banyak di sekitar Ka'bah diadakanlah undian. Kemudian jatuhlah nama Abdullah, maka Abdul Muthalib harus membayar 10 ekor onta. Undi kembali, ternyata nama Abdullah kembali jatuh, tambah 10 lagi. Undi kembali, ternyata tetap nama Abdullah, maka sudah 30 ekor onta. Akhirnya sampai undian yang ke-10 tetap nama Abdullah yang jatuh. Berarti berapa? 100 ekor onta. Baru ketika undian yang ke-11 kali, hanya baru yang jatuh itu onta. Ujar Abdul Muthalib, coba sekali lagi. Diundi yang ke-12 kalinya tetap onta yang jatuh. Ujar Abdul Muthalib, tambahi sekali jadi 3. Kemudian diundi, ternyata tetap yang jatuh undian adalah onta. Berarti Abdul Muthalib harus menyembelih 100 ekor onta. Bayangkan adik-adik, berapa harga satu onta? Hampir habis kekayaan Abdul Muthalib untuk menebus anaknya yang paling beliau sayangi. Inilah orang tua, adik-adik. Orang tua itu berapapun biaya, berapapun duit yang harus dikeluarkan demi anaknya, itu pasti akan mereka keluarkan. Makanya pesan daripada Ustaz kepada adik-adik, tolonglah kalian berbakti kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu begitu sayang kepada kalian. Ini contohnya Abdul Muthalib. Beliau berani mengorbankan harta yang luar biasa banyaknya demi anak. 100 ekor onta, bukan 100 ekor sapi. Sapi dilarang dia di sini, onta. Lalu disembelihlah onta tersebut demi menebus
Selesai penyembelihan unta, kemudian tersebarlah berita ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru, bahwasanya ada seorang laki-laki yang harganya itu lebih mahal daripada 100 ekor unta. Luar biasa. Kenapa? Ini beliau adalah mengandung nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berita itu tersebar kemana-mana, maka banyaklah wanita, perempuan di waktu itu mereka mencita-cita kawin dengan Abdullah. Yang pertama, Abdullah itu orangnya luar biasa tampannya. Kemudian tubuhnya berbau wangi, dan apabila berjalan di malam hari, cahaya keluar dari tubuhnya Abdullah. Nah, 3 yang pulang diingatkan. Pertama, akhlak Abdullah itu baik. Yang kedua, apabila berjalan di siang hari tercium aroma yang sangat wangi. Yang ketiga, apabila berjalan di malam hari akan memancarkan cahaya dari tubuh beliau. Akhirnya, tepat di bulan Rajab, hari Kamis, di ketika itulah Abdullah dikawinkan oleh Abdul Muttalib dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Ketika Abdullah kawin dengan Aminah, apa yang terjadi? Disebutkan dalam kitab Targhibul Mustaqim bahwasanya 200 orang perempuan Mekah di kala itu meninggal dunia karena terkejut mendengar Abdullah kawin dengan Aminah. Kenapa? Karena seluruh perempuan Mekah yang bujang di kala itu berharap bahwasanya Abdullah menjadi suaminya. Ternyata apa yang terjadi? Abdullah kawin dengan Aminah. 200 orang perempuan di hari itu meninggal dunia langsung di malam Jumat. Di waktu itulah berpindah nur Nabi kita yang berada di tubuh Abdullah pindah kepada Siti Aminah. Beberapa hari kemudian, ada yang mengatakan 1,5 bulan kemudian, Aminah berkata kepada suaminya Abdullah, "Wahai suamiku Abdullah, 1 bulan lebih sudah aku tidak lagi datang bulan, nama bahasanya apa? Haid. Tidak haid lagi, sudah 1 bulan lewat. Kebiasaan kalau perempuan yang sudah memiliki suami kemudian tidak haid lagi, itu ada tanda-tanda kehamilan. Abdullah ketika mendengar istrinya berkata bahwasanya dia tidak hamilan, tidak haid lagi, menandakan bahwa istrinya sudah hamil. Itu 2. Pertama, Abdullah itu senang, gembira, kenapa? Ada penerus. Kemudian yang kedua, sedih. Kenapa? Bagaimana nanti menyambut kelahiran bayi yang akan lahir ini? Apa yang harus dipersiapkan? Akhirnya beberapa hari kemudian Abdullah berkata kepada Aminah. Kata Abdullah, "Wahai istriku Aminah, izinkanlah suamimu ini untuk berangkat ke negeri Syam untuk berdagang, yang mana hasilnya nanti akan kita gunakan untuk menyambut kelahiran anak kita." Apa kata Aminah? Kata Aminah, ujian Aminah, "Wahai suamiku, kita kawin baru 1,5 bulan lebih sedikit. Tega kalian meninggalkan ulun. Kita ini baru pengantin baru, masih bulan madu. Kenapa pian maka meninggalkan?" Apa jawaban Abdullah? Ujian Abdullah, "Wahai istriku Aminah, demi anak kita yang ada dalam rahimmu, izinkanlah suamimu ini berangkat ke negeri Syam untuk berdagang dan hasilnya nanti untuk menyambut kelahiran anak kita Muhammad." Ini belum bernama lagi waktu itu. Akhirnya dengan berat hati Aminah pun mempersilahkan suaminya untuk berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Ada 2 riwayat.
Ada riwayat yang pertama itu Abdullah sudah sampai di kota Syam, kemudian berdagang lalu kembali sampai ke kota Madinah. Ada riwayat yang kedua belum sampai ke negeri Syam lagi, baru sampai di kota Madinah. Kan dari Mekah menuju Syam itu di pertengahan jalan itu ada kota namanya kota Madinah. Jadi setiap kali ke Syam itu pasti melewati kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Abdullah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu bertambah parah, tambah parah lagi. Tepat ketika Aminah hamil mengandung Nabi kita dalam perutnya 2 bulan, ketika itulah Allah menakdirkan bahwasanya Abdullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Artinya Abdullah wafat, Abdullah meninggal. Di hari Abdullah tadi meninggal, langitnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan arasy-nya Allah Subhanahu wa taala ketika itu bergoncang. Kenapa? Karena seluruh para malaikat ketika itu menangis. Kata malaikat, "Ya Allah, beginikah engkau memperlakukan kasih-Mu Muhammad? Baru 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah engkau ambil. Baru 2 bulan dia berada pun ibunya, ayahnya sudah tiada." Artinya apa? Nabi kita itu baru 2 bulan dalam perut mama sudah menjadi yatim. Ini pelajaran nanti kepada Nabi kita. Ketika beliau dewasa, ketika beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau harus sayang kepada seorang yatim. Kenapa? Karena beliau dulunya seorang yatim. Sebelum Abdullah wafat, itu beliau sempat menulis surat, sempat membeli beberapa beli korma, dan surat tersebut ketika ditulis dimasukkan ke dalam beli korma tadi dan dikirimkan ke kota Mekah. Aminah terkejut. Kenapa? Datang kiriman dari kota Madinah. Kemudian ketika dibuka, tepat di atas dari tumpukan korma ada secari kertas. Ada sehelai kertas yang bertuliskan, "Wahai istriku Aminah, yang berkesediaan menunggu suami, ketahuilah wahai istriku Aminah, suamimu Abdullah tidak akan lagi pulang untuk selama-lamanya. Dimohon engkau untuk bersabar." Ketika Aminah membaca surat Abdullah itu, rasa-rasanya ada lagi berjejak di atas bumi. Bahkan perasaan beliau langit itu runtuh. Kenapa? Kemana harapan lagi? Sebagai seorang istri, apalagi dalam keadaan hamil, yang diharapkan ketika itu ada suami yang mendampingi, malah suami yang diharapkan mendampingi itu sudah tiada. Sedih luar biasa. Kata Aminah, bagaimana nanti ketika anakku ini lahir, kemana dia akan memanggil ayah? Kita cepatkan riwayat. Akhirnya sampailah ketika 9 bulan 10 hari, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Walaupun ulang kadang mengisahkan kenapa disebut dengan tahun gajah, karena terlalu panjang kisahnya. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, sekitar subuh. Ada yang mengatakan sebelum subuh, ada yang mengatakan setelah subuh. Ringkasnya kita anggap jam 6 kira-kira. Sebab waktu itu belum ada sholat lagi. Lahirlah seorang bayi mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu setelah lahir, Aminah menyuruh salah seorang yang ada di tempat itu untuk memberikan kabar kepada mertua beliau yang bernama Abdul Muthalib bahwasanya cucu tercintanya telah lahir. Maka berangkatlah utusan tersebut mencari di mana Abdul Muthalib berada. Ternyata di ketika itu
Abdul Muthalib sedang berada di sekitar Ka'bah. Kemudian disampaikanlah kabar berita bahwasanya cucumu telah lahir seorang laki-laki. Maka Abdul Muthalib begitu gembira, begitu senang dengan kelahiran cucu. Bahkan yang aneh, orang lain yang berada di sekitar Ka'bah, yang mereka bukan beragama Islam, yang mereka bukan berkeluarga daripada Nabi kita, itu semua bergembira, semua mereka senang. Karena itulah kita umat Islam, apabila tepat di bulan Rabiul Awwal, kita dianjurkan untuk bergembira dengan apa? Dengan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul Muthalib pun mengajak kepada orang yang ada di sekitar beliau. Kata beliau, siapa yang ingin ikut bersama aku untuk menjenguk cucuku? Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu ikut dengan Abdul Muthalib untuk menjenguk cucu beliau. Keanehan terjadi ada ketika mereka sampai di rumah Aminah, ibu daripada Nabi kita. Di situ tercium aroma yang begitu wangi, luar biasa, harum. Setelah kejadian tersebut, salah seorang yang ikut Abdul Muthalib ke rumah Aminah pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, tiba-tiba istri yang ada di rumah marah. Kenapa marah? Karena kata sang istri, wahai suamiku, kenapa engkau hari ini beda dari hari biasanya? Kata sang suami, apa yang beda? Biasanya engkau tidak berbau wangi seperti wanginya hari ini. Ini bau apa? Dijawab oleh sang suami, aku kan tahu. Ini luar biasa wanginya. Dari mana tadi engkau? Dijawab oleh sang suami, tadi aku berada di sekitar Ka'bah, kemudian mendengar pengumuman bahwasanya cucu daripada Abdul Muthalib telah lahir. Lalu aku umpat ke rumah Aminah menjenguk anaknya, kemudian pulang. Nah, yang berbau harum itu adalah anaknya Aminah. Nah, ini salah satu kelebihan Nabi kita. Jadi beliau itu tubuhnya itu berbau harum. Jangankan tubuh Rasulullah, benda apapun yang beliau sentuh akan ikut menjadi harum, akan ikut menjadi wangi. Pernah pada suatu saat ketika Nabi kita itu sedang berkembang onta, kemudian beliau lewat di hadapan pembesar kaum Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Ketika itu Nabi kita singgah sekedar untuk menyapa orang-orang tua tersebut. Nah, ketika singgah tadi, ketika beliau menyapa orang-orang tua itu tadi, ketika itulah onta yang ditunggangi Nabi kita itu buang air kecil. Onta, bayangkan di antara onta itu kencing, itu luar biasa banyaknya kencing onta. Dan kemudian setelah Nabi menyapa para pembesar Quraisy tadi, beliau pun melanjutkan perjalanan. Nah, ketika itulah Abu Jahal itu marah luar biasa. Kenapa? Ujar Abu Jahal, kayak Pak Muhammad nih, singgah rupanya tujuannya hanya untuk mengancingkan ontanya di atas kita aja. Saat Abu Jahal marah Abu Jahal. Tetapi beberapa menit kemudian tercium aroma yang begitu wangi. Abu Jahal berkata, Abu Lahab, apakah engkau yang memakai minyak harum? Ujar Abu Lahab, ada. Tanyakan kepada yang lain lagi. Ada.
Satu pun di antara mereka tidak ada yang memakai minyak wangi. Akhirnya ketika dicari-cari, ternyata yang berbau wangi adalah kambing unta. Maka masing-masinglah Abu Jahal, Abu Lahab berebut mengambil pasir yang kena kambing unta tadi. Kenapa? Berbau harum. Nah, jadi Rasulullah itu tubuh beliau, keringat beliau, apapun yang beliau sentuh semuanya itu berbau harum. Nah, itu perlu diingat. Lanjutkan. Ini masih ingat aja lah. Kayaknya banyak ingat saja. Sampai lagi tanah hebat. Diteruskan dirinya sedikit lagi. Nabi lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu ada kejadian yang luar biasa terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Halimah. Siapa Halimah ini? Halimah ini adalah seorang perempuan miskin yang berasal dari Bani Sa'ad. Halimah, seorang perempuan yang miskin berasal dari Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad jaraknya dari kota Mekah itu sekitar kurang lebih 80 km. Jaraknya ya sekitar dari sini ke Pulang Pisang. Halimah di ketika itu di hari Rabu, 3 hari setelah lahirnya Rasulullah, yang mana di hari Rabu tersebut Halimah itu di rumahnya tidak didapati makanan sedikit jua pun yang bisa untuk beliau makan. Jadi di hari Rabu tersebut Halimah itu tidak makan apa-apa, cuma hanya meminum air putih. Harapan, kata Halimah, mudah-mudahan besok hari Kamis ada sesuatu yang bisa untuk aku makan. Ternyata apa yang terjadi? Hari Kamis kemudian sama seperti hari Rabu, tidak ada yang bisa untuk dimakan oleh Siti hari. Ada hujan hari, mudahan kaina barang hari Jumat ada makanan yang bisa aku makan. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Di hari Jumat kemudian pun tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh Halimah. Sedangkan Halimah ketika itu beliau ada memiliki bayi yang baru berumur beberapa bulan. Sedangkan bayi itu dia perlu menyusu. Sedangkan air susu Halimah, karena beliau tidak makan, itu tidak ada yang keluar. Bahkan ketika disusukan kepada anaknya, yang keluar itu bukan air susu, bahkan darah. Kenapa? Karena dia tidak makan. Jumat, Sabtu, Ahad sama, sampai 7 hari 7 malam Halimah tidak makan sesuatu apapun, hanya meminum air putih. Tetapi sesuai dengan namanya, Halimah, yaitu seorang perempuan yang sabarnya luar biasa. Halimah itu di atas sabarlah. Jadi Halimah itu walaupun beliau susah, beliau tidak pernah mengadu kepada orang lain. Tetap berharap besok mungkin Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada aku. Nah, di hari ke-7 Halimah tidak makan. Di hari itulah di antara jaga dan tidur, Halimah jelas mendengar dengan telinganya bahwa ada suara yang berkata, "Ya Halimah, wahai Halimah, idhabi ila Makkah warwa'i Muhammadan." Wahai Halimah, pergilah engkau ke kota Mekah dan cari susui
seorang anak yang bernama Muhammad. Kemudian Halimah mendatangi suaminya dan menceritakan bahwasanya tadi dia mendengar suara yang menyuruh dirinya untuk pergi ke Mekah dan mencari anak yang bernama Muhammad untuk disusui. Tepat di hari itu pula ada 9 orang perempuan, yang mana 9 orang perempuan tersebut ingin pergi ke kota Mekah mencari anak untuk diambil upah memelihara dan menyusuinya. Maka berangkatlah Aminah beserta 9 orang perempuan dari Bani Sa'ad menuju kota Mekah. Ketika Halimah berangkat beserta suaminya dan anaknya yang kecil yang umurnya beberapa bulan itu, dan menunggangi sebuah onta yang begitu kurus dan satu keledai dengan begitu, dengan anggota onta aja berangkat. Karena onta yang ditunggangi Halimah ini ontanya kurus dan kada banyak makan, maka jalannya pun lambat. Akhirnya tertinggallah Halimah. Ketika sampai di kota Mekah, 9 orang perempuan teman Halimah ini sudah mendapatkan masing-masing 1 bayi untuk mereka ambil upah disusui. Tinggal Halimah lagi yang belum. Kemudian Halimah bertanya kepada teman-teman yang 9 orang ini, adakah bayi yang bisa aku susui? Maka mereka menjawab, ada, tetapi ya yatim. Ketika Halimah mendengar bahwa bayi yang tersisa itu yatim, tambah sakit hati Halimah. Kenapa? Harapan datang dari Bani Sa'ad menuju kota Mekah itu harapan cuma satu, mendapatkan bayi, kemudian mendapatkan upah dari memelihara bayi tersebut. Apabila bayi yang dipelihara itu yatim, otomatis siapa yang akan memberi upah? Itu yang membuat hati Halimah sedih. Kemudian Halimah pun berkata kepada suaminya, wahai suamiku, daripada kita yang mati kelaparan, lebih baik onta yang kita bawa ini, yang kita jadikan tunggangan ini, kita bawa kepada pemotong onta, kita jual kulitnya, kita ambil dagingnya untuk kita makan. Begitu susahnya Halimah. Kemudian onta tersebut dibawalah kepada pemotong onta dan ditawarkan. Apa kata pemotong onta? Onta yang kurus ini aku tidak mau membeli. Kata suami Halimah, yang kami jual itu cuma kulitnya, dagingnya kami ambil, kulitnya itu kasar sekian, berapa sekian menghargai. Nah kalau begitu, ujar yang tukang begal onta, bisa. Ketika onta tadi mau disembelih, apa yang terjadi? Adik-adik, onta tersebut kabur. Kenapa? Takut melihat apa? Melihat pedang, melihat pisau, maka kaburlah onta tersebut. Dan akhirnya onta tersebut pun dikejar oleh sang penjaga dan dikejar pula oleh suaminya Halimah. Dan ulun pun umpat dua mengejar, dan tetapi ulun malah mengajarnya balik ke rumah. Nah, mungkin hanya sampai di sinilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan adik bisa menyerap, bisa mengingat kisah ini, dan bisa mungkin menjadikan bahan untuk Rena menjawab pertanyaan daripada guru. Mudah-mudahan adik semua bisa mengingatnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwab barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal dzikir wa abwabal quwwah wa afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Allahumma shfi mardana warham mautana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qbil lahum as-salamata was-sihhata wan-ni'mata wal barakata alaina wa ala jami' ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.